Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad SAW adalah sosok manusia yang paling dicintai oleh seluruh umatnya. Namun tidak hanya di kalangan umatnya saja, keluarga dan para sahabatnya pun sangat mencintai beliau. Sebagai sahabat yang hidup sezaman dengan Nabi dan menjalani hari-hari bersama Nabi, tentunya sifat dan karakter seorang sahabat Nabi pun tidaklah jauh berbeda dengan akhlak mulia Nabi itu sendiri. Meneladani sosok para sahabat Nabi pastilah sangat baik karena mereka juga dikenal mempunyai suri tauladan yang baik dan patut dicontoh bagi generasi berikutnya, terutama umat muslim. Sebenarnya masih ada banyak lagi sosok sahabat Nabi yang memiliki kepribadian dan akhlak yang baik yang dapat dijadikan contoh bagi generasi umat muslim di masa kini dan mendatang, supaya turut memberikan dampak positif dan menginspirasi umat manusia di seluruh dunia dalam menjalankan kebaikan. Hakim bin Hizam bin Khuwailid al-Asadi dilahirkan di dalam Ka'bah pada 12 tahun sebelum tahun gajah. Hakim bin Hizam adalah putra dari Hizam bin Khuwailid bin Asad. Hakim bin Hizam merupakan anak pertama sehingga berjuluk Abu Hakim. Ibunya bernama Fahitah binti Zuhair bin Harits bin Asad, ibunya juga berjulukan Ummu Hakim. Saudara Hakim adalah Khalid, Abdullah, Yahya, Huzaim, Hisyam, Sumayyah, Amirah, Hashimah, Haulah. Hakim bin Hizam menikahi sepupunya, Zainab binti Awam dan memiliki anak, yakni Abdullah, Hisyam, Yahya, dan Khalid. Kehidupan Hakim bin Hizam sebelum Islam sudah sangat baik. Hakim bin Hizam juga merupakan sahabat Rasulullah SAW yang dikenal sejak kecil, namun baru mendapatkan hidayah setelah 20 tahun Rasulullah SAW berdakwah. Meski usianya 5 tahun lebih tua, dia selalu meluangkan waktu untuk bermain bersama Rasulullah SAW. Persahabatan keduanya pun amat erat dan menyenangkan. Menjelang lahirnya Hakim bin Hizam bin Khuwailid, kelahiran Hakim bermula dari perjalanan sang ibu yang pergi bersama kelompoknya ke Ka'bah yang masih dipenuhi berhala. Mereka datang untuk pemujaan. Ketika menjalankan ritual jahiliyah tersebut, sang ibu mengalami kontraksi, perutnya sakit. Dia kemudian masuk ke dalam Ka'bah yang beralaskan tikar. Di sanalah proses persalinan berlangsung. Ayah bayi tersebut, Hashim, merupakan anak laki-laki Khuwailid. Hakim merupakan keponakan Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah SAW yang paling dicintainya. Hakim kecil tumbuh di sebuah keluarga kaya dan terhormat. Keluarganya menyandang status terhormat, sehingga masyarakat Arab ketika itu menundukkan kepala dan segan kepada mereka. Kecerdasan dan kesantunan menjadi ciri yang membedakannya dengan anak-anak lain seusianya. Dua ciri itu membuatnya dihormati oleh masyarakat setempat. Hakim pernah mendapatkan tugas untuk memberikan bantuan kepada yang membutuhkan dan yang kehilangan harta benda selama ziarah ke Al-Haram. Amanah itu dijalankannya dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan. Tak jarang bahkan ia menggunakan hartanya sendiri untuk membantu para peziarah Al-Haram. Perjalanan yang lama bukan halangan dalam mendapatkan hidayah mencapai Islam. Rasulullah SAW sangat menyayangi Hakim bin Hizam, karena keakraban yang mereka jalin sejak lama. Hubungan keduanya semakin erat setelah Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah. Kisah mengejutkan adalah meski persahabatan keduanya terjalin sejak lama, Hakim tidak serta-merta meyakini ajaran yang dibawa Rasulullah SAW. Sikap masyarakat Makkah yang ketika itu lebih banyak menolak dakwah Rasulullah SAW mempengaruhi pendirian Hakim. Sehingga dia lebih memilih suara mayoritas yang mempertahankan keyakinan lama menyembah berhala. Dia baru mendapatkan hidayah setelah akhir-akhir hidup Rasulullah, tepatnya setelah pembebasan kota Makkah, Fatu Makkah. Lebih dari 20 tahun setelah Rasulullah SAW menjadi nabi dan rasul, dia baru mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Banyak orang mengira sosok Hakim dengan akal sehat dan sahabat baik Rasulullah SAW akan mendapatkan hidayah dan menjadi orang yang pertama mempercayai Rasulullah SAW. Namun, hal tersebut ternyata itu tidak terjadi. Meskipun dia agak lama menerima Islam, pada akhirnya dia mendapat hidayah tersebut. Bahkan sepanjang hidupnya, dia selalu menangis karena lamban mengimani Islam. Putranya pernah bertanya kepada Hakim mengapa menangis setelah menerima Islam. Baginya waktu 20 tahun terlalu lama untuk mendapatkan hidayah tersebut. Padahal, menurut Hakim, menerima Islam berarti akan memberinya banyak kesempatan untuk berbuat kebaikan.
Dalam peperangan Badar, Hakim bin Hizam juga terpaksa ikut di barisan kaum kafir Quraisy. Hanya saja, Allah berkehendak lain. Ketika Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah dan Abu Jahal tewas, Hakim bin Hizam dibiarkan oleh Allah tetap hidup. Hingga berlalu pula perang Uhud, Khandak, dan penaklukan Khaybar, namun Hakim bin Hizam belum juga mau beriman. Sedangkan Rasulullah masih senantiasa mendoakan dirinya agar segera mendapatkan hidayah. Doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu terjawab ketika kaum muslimin berhasil dengan izin Allah menaklukkan kota Makkah pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Semoga damai dan rahmat Tuhan besertanya, dan saya tidak akan meninggalkan Makkah. Kemudian, setiap kali saya merasa ingin menerima Islam, saya akan melihat pria lain di antara orang Quraisy. Orang-orang yang memiliki kekuatan dan kedewasaan yang tetap melekat pada gagasan dan praktik jahiliyah dan saya akan sejalan dengan mereka, kata Hakim bin Hizam. Hakim memeluk Islam sepenuh hati. Dia bersumpah pada dirinya akan menebus apapun yang telah dia lakukan selama masa jahiliyahnya. Berapapun jumlah nyawa yang telah dia habiskan untuk menentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan digantinya dengan menghabisi musuh Islam. Rasulullah sempat berkata, mana mungkin pria yang santun dan pengertian seperti Hakim bersembunyi dari Islam. Untuk waktu yang lama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat berharap bahwa dia dan sekelompok orang sepertinya akan berinisiatif menjadi Muslim. Pada malam sebelum Fatu Makkah, Rasulullah berkata kepada teman-temannya, ada 4 orang di Makkah yang dianggap lebih penting berurusan dengan syirik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat berharap mereka akan memeluk Islam. Siapakah mereka, wahai Rasulullah? Tanya teman-temannya, Attab bin Usaid, Zubair bin Mutim, Hakim bin Hashim dan Suhail bin Amr, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan rahmat Tuhan, mereka semua menjadi Muslim. Ketika masuk ke Makkah untuk pembebasan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan penggembala untuk memberitakan, barang siapa menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang tidak memiliki pasangan dan bahwa Muhammad adalah hambanya dan Rasulnya, maka dia akan aman. Siapapun yang duduk di Ka'bah dan meletakkan senjatanya, dia aman. Siapapun yang memasuki rumah Abu Sufyan, dia aman. Siapapun yang masuk ke rumah Hakim bin Hashim, dia akan aman. Rumah Abu Sufyan berada di bagian paling atas di Makkah, sedangkan rumah Hakim berada di bagian bawah kota. Dengan memproklamasikan rumah-rumah ini sebagai tempat-tempat perlindungan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bijaksana memberikan pengakuan kepada Abu Sufyan dan Hakim. Hal itu mempermudah misi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajak mereka masuk Islam, membantu kaum muslimin yang berada dalam kesulitan. Kecintaannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah terjalin sejak lama. Bahkan ia pernah mengatakan, Muhammad adalah orang yang paling aku cintai di masa jahiliyah. Tak heran, ketika suku Quraisy melancarkan embargo ekonomi dan pemutusan hubungan secara total terhadap Bani Hashim dan Bani Muthalib untuk menggencet kaum muslimin di Mekah selama 3 tahun, hati Hakim bin Hizam tidak menerimanya. Guna meringankan beban mereka, ketika kafilah dagang dari Syam datang, ia beli seluruh barang dagangan yang ada untuk kepentingan umat Islam. Onta-onta pengangkut barang-barang ia arahkan menuju lembah tempat penampungan kaum muslimin sehingga berjalan sendiri memasuki lembah itu. Ia lakukan untuk menghormati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bibinya, Khadijah binti Khulawid. Dia pula yang membeli Zaid bin Haritsah untuk diberikan kepada Khadijah. Selanjutnya, Ummul Mukminin Khadijah menghibahkan Zaid kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia memiliki perhatian besar terhadap kaum muslimin. Meski demikian, Hakim bin Hizam baru memeluk Islam pada tahun penaklukan kota Mekah. Kedudukan sosial Hakim bin Hizam bin Khuwailid melalui garis nasab, sudah dapat ditebak bila Hakim berstatus sosial tinggi, berderajat mulia. Ia berasal dari suku Quraisy yang terkenal kemuliaannya di mata masyarakat Mekah. Orang pun mengenal Hakim bin Hizam sebagai salah satu tokoh Mekah dengan kematangan akal dan kecerdikannya. Dalam usia 15 tahun, ia sudah ikut memasuki Dar an-Nadwah, tempat kaum Quraisy membicarakan masalah-masalah penting. Padahal orang lain baru boleh memasukinya setelah mencapai usia 40 tahun. Selain itu, sisi lain dari sahabat yang berusia 120 tahun ini, ia seorang yang ulung dalam masalah pernasaban. Kedermawanan Hakim bin Hizam bin Khuwailid. Sebelum masuk Islam, Hakim bin Hizam sudah terkenal sebagai orang yang gemar berderma.
berbuat baik dan memerdekakan budak. Ia memang saudagar yang kaya raya, berdagang sampai di Yaman dan Syam. Ketika masuk Islam, ia mempertanyakan kebaikan-kebaikannya di masa jahiliyah dahulu apakah akan mendatangkan pahala baginya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan, engkau masuk Islam bersama kebaikan yang telah engkau lakukan sebelumnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dengan lafaz Imam Muslim. Ia pernah berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, demi Allah, tidaklah ada kebaikan yang aku lakukan pada masa jahiliyah kecuali aku perbuat misalnya setelah aku masuk Islam, karena Allah. Hadis riwayat Muslim. Pada masa jahiliyah, ia pernah memerdekakan 100 budak. Setelah masuk Islam, ia pun melakukan hal yang sama karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahulu pernah membawa 100 ekor onta dalam musim haji, itu pun ia lakukan setelah masuk Islam. Dikisahkan, pada satu musim haji, di Padang Arafah, Hakim bin Hizam membawa 100 budak, 100 onta, 100 sapi, dan 100 kambing. Ia mengatakan, semuanya untuk Allah. Pada masa itu, Hakim bin Hizam merupakan pemilik sah dari sebuah bangunan bersejarah di Mekah bernama Dar an-Nadwah. Di tempat itu, biasanya para pemuka Quraisy berkumpul dan berdiskusi tentang banyak hal penting. Rencana jahat pembunuhan terhadap Nabi Muhammad sebelum beliau berhijrah juga diputuskan di situ. Setelah memeluk Islam, Hakim bin Hizam memutuskan untuk menjual bangunan itu. Dijualnya bangunan tersebut seharga 100.000 dirham. Abdullah bin Zubair mempertanyakan, engkau telah menjual bangunan kehormatan orang-orang Quraisy. Dengan bijak Hakim menjawab, wahai putra saudaraku, kemuliaan dan kehormatan yang semu kini telah hilang. Tidak ada kehormatan kecuali dengan ketakwaan. Selanjutnya hasil penjualan ia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku sungguh akan membelikannya sebuah bangunan di surga. Aku persaksikan kepadamu aku menjadikannya untuk keperluan di jalan Allah, kata Hakim melanjutkan. Ketika Zubair bin Awam meninggal terbunuh, Hakim bin Hizam menemui anaknya, Ibnu Zubair seraya bertanya, saudaraku ini, Zubair, berapa hutangnya? Sang anak menjawab, 1.000.000 dirham. Hakim bin Hizam menawarkan diri untuk menanggung setengahnya. Tiap hari ia mengharapkan ada orang yang berhajat kepadanya untuk ia bantu. Bila tidak ada, ia menganggapnya sebagai musibah. Hakim bin Hizam mengatakan, tidaklah aku berada di pagi hari sementara tidak ada orang di depan pintu rumahku, kecuali aku sadar itu adalah bagian musibahnya yang aku mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pahala darinya. Sahabat yang mulia ini wafat pada tahun 54 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati dan meridai Hakim bin Hizam. Juga memberi taufik kepada kita untuk dapat meneladani nilai-nilai dari kehidupan sahabat ini. Terima kasih yang sudah menonton video-video kami, semoga dapat terhibur dan menambah wawasan kalian. Maka dari itu bergabunglah bersama kami, jangan lupa like, komen dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.